asal-usul Leak. Nah, cerita ini bermula tentang seorang janda sakti mandraguna yang bernama Dayu Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sae. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silahkan absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sae ini kita akan mengulas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata asal usul kemunculan Leak. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sae oke. Hantu Leak ini tidak asing lagi, yang terkenal sangat seram dan mematikan. Hantu Leak yang terkenal di Pulau Bali. Selain keindahan alamnya, Pulau Bali menjadi tempat pariwisata terpopuler berkat keberagaman adat istiadat penduduknya yang masih sangat kental. Salah satu kesenian di Pulau Dewata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah tarian Kalonarang atau lebih dikenal sebagai pertunjukan Leak. Melihat pertunjukan yang biasanya ditampilkan di malam hari tentu menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan bagi banyak orang, terlebih turis luar negeri yang penasaran dengan kebudayaan lokal. Namun, tahukah kalian bahwa sesungguhnya Leak adalah ilmu hitam legendaris yang sangat ditakuti oleh masyarakat Bali. Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi yang selalu mencari tumbal, gitu kan? Nah, bagaimana cerita dan asal usul Leak Bali? Dari berbagai sumber yang sudah saya rangkum tentu menghebohkan. Inilah asal usul Leak Bali. Nah, nama dan pertunjukannya misteri Leak Bali berasal dari seseorang manusia yang berubah menjadi sosok gaib bernama Kalonarang, yang merupakan penguasa tertinggi dari perleaan atau ilmu leak di Bali. Dalam bahasa Bali sendiri, Le memiliki arti penyihir dan Ak artinya jahat. Dalam arti ini, Leak memiliki arti yaitu penyihir yang jahat. Nah, Leak sendiri hanya bisa dilihat di malam hari, itu pun oleh para dukun, sebab pada siang hari mereka akan tampak menyerupai manusia biasa. Nah, dari sini, adakah dari kalian yang pernah melihat Leak? Bila ada, bisa tinggalkan komentar. Sebelum lebih jauh, saya akan menceritakan asal usul Leak terlebih dahulu. Nah, cerita ini bermula tentang seorang janda sakti mandraguna yang bernama Dayu Datu. Mereka adalah janda yang hingga kini sebagai masyarakat diyakini keberadaan dan legendanya. Menurut cerita rakyat setempat, Dayu Datu hidup di desa Gira. Letaknya berada di pesisir dan masih dalam kawasan kerajaan Majapahit pada masa itu. Nah, Dayu Datu inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Kalonarang. Dikisahkan Pulau Dayu Datu sendiri yang menuliskan seluruh ilmu sihir miliknya menjadi sebuah kitab ilmu hitam. Inilah asal muasal yang dipercayai sebagai cikal bakal lahirnya Leak.
Nah, leak bagi sebagian masyarakat sudah tidak asing lagi sebagai salah satu jenis makhluk yang cukup menakutkan. Leak dalam sebuah cerita sejarah dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11. Tepatnya ketika Raja Airlangga memerintah di Jawa Timur sejak tahun 1021 Masehi. Tentu saja cerita leak ini tidak begitu saja terjadi. Konon dulunya kalau Narang kalah tempur disebabkan kitab sihirnya miliknya telah dicuri dan diamankan oleh Empu Barada. Nah, setelah kitab sihirnya berada di tangan Empu Barada, tidak jelas ke tangan siapa kitab sakti tersebut berpindah. Akan tetapi beberapa murid Kalonarang yang telah mempelajari sebagian ilmu sihir mereka, ilmu sihir melarikan diri ke Pulau Bali. Dan di Pulau Dewata itulah beberapa murid tersebut melestarikan ilmu sihir Kalonarang dan mengajarkan kepada siapapun yang ingin mempelajarinya. Kemudian ilmu sihir yang berkembang di Pulau Bali terkenal dengan sebutan leak. Oleh karena itulah kisah Kalonarang ini sangat dekat dengan adat masyarakat Hindu di Pulau Bali. Sehingga Kalonarang diklaim sebagai orang Bali. Perlu diketahui juga bahwa masa itu Bali juga berada dalam kekuasaan Airlangga dan diperintah oleh adiknya yang bernama Anak Wungsu. Menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga leak dapat mengubah dirinya menjadi babi atau bola api. Sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya memiliki badan besar, mata merah melotot, memiliki lidah yang panjang dan juga gigi yang tajam. Beberapa seorang mengatakan sihir leak hanya berfungsi di Pulau Bali, sehingga leak hanya ada di Pulau Bali. Ilmu leak ini bisa dipelajari pada lontar-lontar, yaitu kitab-kitab suci yang memuat serangkaian ilmu hitam. Sesuai namanya, lontar ini terbuat dari daun pohon lontar yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, dan di atasnya bertuliskan aksara Bali dengan bahasa yang sangat sakral. Murid-murid Kalonarang yang melarikan diri ke Bali menuliskan ilmu pengleaan dalam 4 kitab, yaitu Lontar Cambabarek, Lontar Sambian Emas, Lontar Tanting Emas, dan Lontar Jumbiru. Diketahui juga ilmu leak ini ada 3 tingkatan. Antara lain kita mulai dari ilmu leak tingkat paling bawah, yaitu orang yang bisa meleak bisa berubah wujudnya menjadi binatang seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina. Kemudian ilmu leak dengan menengah. Nah, orang yang biasa meleak pada tingkat ini sudah bisa merubah wujudnya menjadi burung garuda dan bisa terbang tinggi. Paruh dan cakarnya pun juga mengandung berbisa. Matanya juga bisa mengeluarkan api dan bisa berubah wujud menjadi jakatungkul atau pohon tanpa daun yang batangnya bisa mengeluarkan api dan juga bau busuk yang beracun. Tingkat terakhir ilmu leak tingkat tinggi, yaitu orang yang sudah bisa berubah menjadi badai berupa
menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali. Dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar, hingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus menjadi abu. Kisah tersebut kemudian diabadikan menjadi pertunjukan kesenian yang sering ditampilkan dalam pertunjukan kebudayaan, seperti halnya Festival Galunggan. Selain itu, pertunjukan tersebut juga kerap dilakukan sebagai sebuah ritual ketika terjadi wabah penyakit pada saat di desa Bali. Ilmu leak mensyaratkan tumbal bagi siapa saja yang mempelajarinya. Tidak main-main, tumbalnya adalah daging manusia atau darah seseorang janin yang masih di dalam kandungan seorang sang ibu. Hingga era modern seperti saat ini pun masyarakat Pulau Dewata masih mempercayainya bahwa terdapat segelintir orang yang menguasai ilmu untuk mencapai kekebalan tersebut. Jadi sebenarnya leak adalah suatu yang menyeramkan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan warga Bali. Mengutip dari berbagai sumber, masyarakat terutama yang tinggal di Bali masih percaya dan takut dengan leak. Sejumlah orang memang belajar ilmu hitam, namun biasanya mereka tidak mau membuka jati diri jika mereka telah mempelajari ilmu leak Bali. Mereka yang belajar ini khawatir kalau akan ditantang oleh orang yang telah mempelajari hal serupa. Tidak hanya itu, belakangan ada salah seorang yang menceritakan kisah horornya berpapasan dengan makhluk tersebut. Nah, orang tersebut sebut saja namanya si Lukman. Cerita ini bermula ketika sang ibu dari Lukman mengalami sakit secara misterius. Pada tahun 2014, ibunya mengalami sakit secara mendadak. Tak jelas juga datangnya dari mana. Bahkan dokter hanya bisa memberikan obat menghilang rasa sakit. Ia dan keluarganya pun memutuskan untuk berobat secara alternatif dan mencurigai bahwa penyakit ibunda bukan merupakan penyakit medis, melainkan datang dari hal mistis. Ia meminta tolong kepada sosok tabib dengan kekuatan supranatural yang bernama, sebut saja, Hadi. Nah, sang tabib ini membantu Lukman dan keluarga dalam melawan dugaan suke atau santet dalam khas Bali. Singkat cerita, diketahui bahwa ibunda Lukman mendapat suke dari seseorang yang iri dengannya. Sang tabib bilang obatnya hanya satu, sebuah ritual penebusan yang kemudian mengiringi Lukman dan keluarga mengalami pengalaman supranatural yang super mengerikan. Keluarga Lukman diminta menyediakan sarana prasarana berupa sesajen dalam ritual untuk kemudian dilarung ke sebuah pantai saat tengah malam. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ritual yang dilakukan harus selesai tidak lebih dari 3 deburan ombak saat memasuki upacara ritual penebusan yang telah ditentukan. Lukman beserta ayah dan kakaknya memutuskan untuk membawa motor berboncengan menuju pantai pagi itu. Nah, singkat cerita, ketiganya, Lukman, ayah Lukman, dan kakaknya melaksanakan ritual penebusan dengan perasaan serba takut dan juga tidak karuan. Singkat cerita, mereka telah sampai di hutan
dekat pantai yang jarak dengan pantai sekitar 200 meter. Kemudian meletakkan motornya dengan kunci yang tetap ditinggal pada motor. Ketika melakukan ritual, nyaris gangguan makhluk halus muncul dari kiri dan kanan. Tapi cerita klimaks muncul di bagian ritual selesai dijalankan. Nah, si Lukman lupa dengan ucapan tabib yang memintanya untuk langsung berlari setelah selesai melakukan ritual penebusan dan tidak melihat ke arah kiri maupun kanan. Saat ia mengendarai motornya, ia merasa terdapat aura gelap yang terdapat di belakangnya. Saat Lukman menoleh melihat manusia tinggi dan besar berada di dalam hutan yang berlari dengan mata merah. Bukan hanya sosok itu, ia juga melihat sosok tinggi besar, rambut sampai kaki. Tak hanya itu juga, sempat melihat sosok yang disebut dengan leak. Bahkan mendengar suara dari makhluk tersebut. Namun untung saja mereka bertiga bisa sampai ke rumah tabib tersebut tanpa kurang satu apapun, dan ritual penebusan pun dianggap sukses. Nah, dari sini timbullah suatu pertanyaan, mengapa ia mengalami hal-hal menakutkan tersebut sesaat setelah selesai ritual. Sang tabib mengatakan bahwa ia dan keluarganya dianggap akan membuang sesuatu yang sangat buruk. Dan kenapa harus berlari? Agar penunggu tidak mengambil sesajen tersebut yang kemudian dilemparkan kembali kepada pemilik sesajen. Nah, singkat cerita, hingga 3 tahun setelah kejadian tersebut, si Lukman mengakui tidak ada kejadian lagi yang menimpanya. Cukup sekian, terima kasih.